Halo para pecinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan membahas alur cerita film dari film horor Indonesia berjudul Bangsal Isolasi. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini bercerita tentang seorang kakak bernama Weni yang menyamar sebagai narapidana untuk mengungkap misteri kematian adiknya di sebuah lapas khusus wanita. Perjalanannya tidak mudah dan penuh dengan kejadian janggal. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Anak baru. Kenapa lo? Gak lihat gue lagi makan? Maaf. Film diawali dengan rombongan mobil polisi yang membawa para tahanan baru ke sebuah lapas khusus wanita bernama Ratu Adil. Ini berkas mereka semua. Jalan. Di antara tahanan itu ada tokoh utama kita yang bernama Weni. Di gerbang kita diperlihatkan dua sipir, yaitu sipir senior bernama Farhan dan sipir baru bernama Adit. Setelah pemeriksaan berkas, para napi baru masuk dan langsung disambut dengan tatapan tajam dari para tahanan lama, terutama dari kelompok yang dipimpin oleh seorang napi bernama Bella. Mereka kemudian dibawa menghadap Pak Herman, kepala sipir, yang memperingatkan mereka untuk tidak melanggar aturan jika tidak mau dimasukkan ke bangsal isolasi. Ada aturan main, kalau kalian patuh, kalian akan baik-baik saja. Setelah itu, Weni diantar ke selnya dan bertemu dengan teman sekamarnya, Yanti. Aku Yanti. Di ruang makan, Bella dan gengnya langsung membuat keributan dengan menghajar seorang tahanan baru. Weni yang mencoba melerai justru menjadi sasaran amukan Bella. Sampai akhirnya Farhan datang membubarkan mereka. Anak baru. Kenapa lo? Gak lihat gue lagi makan? Kembali ke sel, Yanti memperingatkan Weni untuk tidak berurusan dengan Bella karena di tempat itu yang kuat yang berkuasa. Jangan sok jadi jagoan. Terus aku harus diem aja ngelihat dia nindas orang lain kayak gitu. Kecuali kamu mau mati sia-sia. Sudah banyak yang seperti itu di sini. Pada malam harinya, Weni terbangun karena mendengar suara jeritan dari arah bangsal isolasi dan bermimpi buruk pintu selnya terbuka. Dan pada keesokan harinya, Weni diajak berkeliling oleh Yanti. Yanti menceritakan bahwa ada sipir yang cabul dan ada yang bisa disuap. Namun menurutnya, hanya Adit satu-satunya sipir yang masih bersih. Itu Farhan namanya. Dia itu anjing yang selalu setia sama tuannya, Pak Herman. Saat sedang berjalan, Adit menghampiri Weni dan membawanya ke ruang dokter untuk sesi psikotes. Anandu 18. Ikut saya ketemu dokter. Kamu pasti suka sama Bu Dokter. Selesai dari sana, Weni bertanya pada Yanti tentang bangsal isolasi. Yanti dengan takut menjelaskan bahwa siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali. Siapapun yang masuk ke sana, jarang bisa keluar lagi. Tiba-tiba Adit datang dan mengajak Weni bicara empat mata. Disinilah terungkap bahwa Adit sebenarnya adalah seorang detektif yang juga sedang menyamar untuk menyelidiki kasus kematian misterius di lapas itu, termasuk kematian adik Weni, Ratna. Infonya itu di dekat dengan Ratna. Saya sudah lebih dulu ditugaskan oleh Syaiman di sini. Karena aksesnya terbatas, Adit meminta Weni untuk mendekati napi senior bernama Bu Sekar yang bekerja di dapur. Saat di dapur, Bu Sekar bercerita bahwa ia dulu akrab dengan Ratna dan nasib buruk menimpa Ratna hingga ia dibawa ke bangsal isolasi. Namun sebelum melanjutkan ceritanya, Bu Sekar terlihat ketakutan dan berjanji akan melanjutkannya besok. Malam itu, Bu Sekar diserang dan dibunuh secara kejam. Keesokan harinya, Weni yang tidak melihat Bu Sekar menjadi curiga. Perhatiannya lalu tertuju pada seorang napi stres bernama Bima yang memakai jepit rambut milik Ratna. Weni mendekatinya dan Bima yang awalnya ketakutan akhirnya menangis dan memeluk Weni setelah tahu ia adalah kakak Ratna. Bima bercerita bahwa ia dan Ratna adalah teman dekat. Menurutnya Ratna sering diganggu oleh Bella hingga suatu hari mereka berkelahi. Woi! Ngapain lo? Pak Herman yang melerai justru membawa Ratna ke bangsal isolasi, bukan Bella. Dari sini Weni sadar bahwa Bella dan sistem korup di lapas menjadi akar masalah di sana. Setelah terjadi keributan lagi, Weni dipanggil oleh dokter yang menuduhnya sebagai provokator. Weni dengan tegas melawan dan menyatakan bahwa ketidakadilan harus dilawan.
Ibu tidak melihat apa yang terjadi di penjara ini? Mengintimidasi, kekerasan seksual, transaksi ilegal. Di sisi lain, Pak Herman memerintahkan Bella untuk memprovokasi Weni agar terjadi perkelahian. Sehingga Pak Herman punya alasan untuk menjebloskan Weni ke bangsal isolasi. Bella yang diancam anaknya akan dicelakai pun terpaksa menurut. Weni yang memang ingin masuk ke bangsal isolasi akhirnya sengaja memulai perkelahian besar dengan Bella. Rencananya berhasil, Weni dijebloskan ke bangsal isolasi. Di dalam bangsal isolasi, Weni diberi makan yang telah dicampur obat pelemah tubuh. Dalam kondisi setengah sadar, Yanti tiba-tiba muncul. Disinilah fakta paling mengejutkan terungkap. Yanti mengaku bahwa ia adalah bagian dari jaringan perdagangan organ dan ialah yang membunuh para napi di bangsal itu, termasuk Ratna. Ia juga mengaku telah membunuh Bu Sekar karena takut rahasianya terbongkar. Kamu benar-benar kuat, Ren. Dua lalat terjebak di dalam lubang yang sama. Itu kamu dan adikmu Ratna. Nggak ada yang boleh tahu. Rahasia kami. Ginjal yang sehat, jantung yang sehat. Banyak yang pesan dan butuh organ segar. Tawaran tak bisa ditolak. Mereka harus dikorbankan. Saat Yanti hendak membius Weni, Weni dengan sisa tenaganya berhasil melawan dan melumpuhkan Yanti. Di tempat lain, Bella yang tersadar dari pingsannya kaget melihat ada napi lain yang sedang dioperasi untuk diambil organnya. Bella menyerang para petugas dan menemukan mayat-mayat napi lain di sana. Weni yang berhasil bebas segera membuka semua pintu sel dan menciptakan kerusuhan besar di lapas sebagai pengalihan. Di luar, Pak Herman dan Farhan yang panik memerintahkan semua sipir menangkap Weni. Saat Weni diserang oleh Farhan, Adit datang menyelamatkannya. Kamu kemana sih sayang? Adit menyuruh Weni menelpon polisi dari ruang dokter. Namun di sana Weni dijebak oleh sang dokter yang ternyata adalah istri Pak Herman. Gara-gara kamu semuanya kacau. Dokter itu membiusnya dan saat sadar Weni sudah berada di ruang operasi. Ibu, ini orang jahat ya, Bu. Kamu udah bangun? Sudah sadar, Weni? Karena saya punya suami yang bodoh. Ternyata saya tidak sebaik yang kamu pikirkan. Ibu yang ngelakuin semua ini. Ternyata dokter, Pak Herman dan Yanti adalah salah satu keluarga dalang dari semua ini. Saat Weni akan dieksekusi, Adit datang dan menyerang Pak Herman. Weni pun berduel dengan si dokter. Keadaan di luar sangat kacau hingga akhirnya polisi datang dan menghentikan seluruh kerusuhan. Beberapa bulan kemudian, Weni dan Adit berziarah ke makam Ratna. Weni kini merasa lega karena kebenaran telah terungkap. Sekarang kamu bisa tenang. Aku dengar kabarnya sekarang bangsal isolasi sudah benar-benar diisolasi. Baguslah, jadi nggak ada korban lagi. Mereka kemudian kembali ke lapas untuk mempertemukan Bella dengan anaknya yang selama ini ditawan oleh Pak Herman. Apalagi kalian? Film ditutup dengan suasana lapas yang sudah membaik. Namun kepala lapas yang baru ternyata punya niat jahat yang sama untuk melanjutkan teror di bangsal isolasi. Dan film pun berakhir. Penjara ini jadi milik kita lagi. Bangsal isolasi bisa kita buka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, silakan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @hancurmyfriends biar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video. Goodbye.